Qin Yichen datang jauh-jauh ke desa, tetapi tidak terburu-buru untuk menjatuhkan ketuhanan. Sebaliknya, dia pertama kali datang ke Sai Lao, lelaki tua tertua di desa. Apa itu ketuhanan? Sai Lao mendengar suara itu dan segera berlutut. Selamat datang di Master Cahaya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Aku tidak perlu melihat keluar seperti ini. Aku ingin mengambil ketuhanan itu sekarang. Tapi apa yang harus aku perhatikan? Sai Lao mendengar penjelasan Qin Yichen dan dengan cepat mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Penguasa cahaya tidak memiliki ketuhanan? Qin Yichen mengangguk dengan canggung. Sebelumnya tidak pernah. Sai Lao tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, cukup untuk memasukkan 2 butir telur. Dalam kata-kata Sai Lao yang seru dan terputus-putus, Qin Yichen akhirnya tahu mengapa Sai Lao begitu terkejut. Sejak Zeus menciptakan dunia, ada 12 dewa. Ini adalah kerangka kekuatan dunia saat ini. Dengan 12 dewa utama sebagai tubuh utama, semua dewa diturunkan oleh Zeus. Selain dewa utama Zeus, yang dapat menciptakan dewa sendiri, ada juga Raja Iblis 10.000 tahun yang lalu. Dialah yang menciptakan ketuhanan Tulhu. Di antara mereka, kristal ajaib, monster, dan patung iblis semuanya adalah tulisan tangan yang ditinggalkan oleh orang ini. Namun, ketuhanan yang diciptakan oleh Tulhu tidak lengkap dan dipenggal oleh Zeus dalam pertempuran besar. Seseorang yang menciptakan ketuhanan sebanding dengan Zeus. Saat ini, di akhir hidupnya, Sai Lao menyaksikan kelahiran dewa, dan hatinya gelisah tak terkatakan. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Yichen bertanya lagi. Jika saya ingin mendapatkan ketuhanan ini, persiapan apa yang harus saya lakukan? Setelah mendengar ini, Sai Lao berhenti mengomel dan meraih tangan Qin Yichen. Tuan Guangzhou, jika Anda ingin mendapatkan ketuhanan, Anda membutuhkan pengawalan orang-orang percaya. Semakin banyak orang beriman, semakin mudah proses memperoleh ketuhanan, dan semakin beriman, semakin besar potensi ketuhanan. Tuan Guangzhou menginginkan ketuhanan, kami secara alami setuju, tetapi tolong beri kami beberapa hari untuk bersiap. Kami akan saling menyambut dengan hormat di seluruh desa, sehingga Tuan Guangzhou dapat dengan mudah memenangkan ketuhanan. Qin Yichen mengangkat alisnya. Sangat merepotkan. Bukan hanya butuh pengawalan orang mukmin, tapi juga kesetiaan orang mukmin untuk menentukan batas atas kekuasaan ketuhanan. Ini jauh lebih rendah daripada warisan di pengadilan 3000 dao, yang dapat diperoleh selama lulus ujian. Hati manusia selalu menjadi hal yang paling sulit untuk dikendalikan. Bahkan Dewa Perang Ares tidak dapat menjamin bahwa semua orang di kuil perang adalah orang yang beriman. Ini saja sudah menunjukkan betapa sulitnya memperoleh ketuhanan. Kuncinya adalah aku tidak bisa menahannya. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengikuti proses sesuai dengan kata-kata Sai Lao. Dipesan dengan santai. Kalau begitu kamu persiapkan dulu, aku masih punya. Aku masih harus pergi berkhotbah, agar lebih banyak orang dapat menerima berkat cahaya. Qin Yichen mengubah kata-katanya di tempat dan menemukan alasan yang cocok untuk pergi. Setelah Sai Lao Gong mengirim Qin Yichen pergi, dia segera memanggil penduduk desa dan mengatakan instruksi baru Guangzhou. Sekelompok orang percaya mengangguk, dengan hati-hati menuliskan apa yang mereka butuhkan. Setelah mereka tahu bahwa tidak ada master cahaya di dunia, dan bahwa penampilan Qin Yichen membawa semua ini, mereka semakin mengagumi Qin Yichen. Prestasi menciptakan ketuhanan. Biarkan orang-orang percaya ini tahu lebih jelas apa yang telah mereka lakukan untuk Qin Yichen. Melihat berhala ke arah langit, sentuhan kebanggaan muncul di hati mereka. Pria gemuk itu menepuk dadanya. Tuan Guangzhou sangat menghargai kita. Kita tidak boleh mengecewakan Tuan Guangzhou. Sai Lao mengangguk pelan. Kali ini, kita harus mengadakan upacara paling agung untuk inisiasi para dewa. Dan kita tidak boleh membiarkan Lord Guangzhou kehilangan kepalanya di depan dewa-dewa lain. Penduduk desa setuju. Baik. Hanya Lord of Light yang bisa memberkati kita. Biarkan dewa lain yang memandang rendah kita mati. Di luar gunung, Qin Yichen melihat monster tingkat 5 yang sedang tumbuh. Sesosok datang dari kejauhan. Begitu pemimpin tim melihat Qin Yichen, dia buru-buru terbang. Telah melihat Tuan Angin. Yang Mulia Feng adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Qin Yichen oleh Dewa Perang Ares sendiri. Meski tidak sekeras Candi 12 Penunggang, namun di dalam candi, setiap orang yang mengenalnya sudah menyamakan nama candi ini dengan 12 penunggang. Qin Yichen berbalik dan menatap kapten. Dia hanya perlu mengambil langkah ke depan untuk melihat jendela yang ditinggalkan Qin Yichen untuk menyaksikan pertumbuhan monster tier 5. Dalam langkah singkat ini, dia bisa melihat tanah yang berantakan, serta tubuh monster tingkat 5 yang menakutkan dan besar. Tetapi pada langkah ini, dia tidak punya nyali untuk keluar. Salut untuk Qin Yichen. Di bawah gaya, saya menunggu untuk berpatroli di dekatnya. Saya tidak tahu apakah Tuan Feng ada di sini, dan saya tidak bisa datang untuk pertama kalinya. Tolong tanyakan juga Tuan Feng Haihan. Qin Yichen sedikit mengangguk. Tidak apa-apa, kalian juga telah bekerja keras. Meskipun aku terluka, aku tidak bisa menyerahkan semuanya padamu. Keluar saja dan lihatlah. Pemimpin tim tampak bersyukur.
Yang Mulia Feng tertarik. Tapi kami berpatroli di sini. Tolong jangan khawatir, tuanku. Qin Yichen sedikit mengangguk. Kirim mereka untuk datang dan berpatroli. Kembalilah ke kuil lebih awal setelah patroli. Waspadalah terhadap serangan menyelinap naga hitam. Mereka telah ditipu sekali, dan mereka harus melakukan hal yang sama. Pemimpin tim mengangguk dengan gembira, dan kemudian memanggil temannya. Tepat ketika dia berbalik untuk pergi, Qin Yichen menutup jendela pengintip dengan lancar. Darah mengerikan di lingkaran, tubuh besar yang lebih tinggi dari jumlah beberapa puncak gunung, menghilang tanpa jejak pada saat ini. Melihat sekeliling, hanya ada angin yang sedikit tenang. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya dan terbang perlahan menuju tim. Periksa dengan cermat dan beritahu orang lain. Pemimpin tim berterima kasih dan membawa semua orang ke lokasi monster urutan kelima. Seolah-olah cermin lipat melintas, dan sosok beberapa orang menghilang tanpa jejak. Qin Yichen menatap monster tingkat 5 di bawah, sedikit mengernyit. Dengan ini, itu sudah cukup. Setelah membuka jendela baru untuk mengintip dan mendapatkan darah segar, kepompong besar itu tiba-tiba berhenti menggeliat. Waktu seolah berhenti, dan tiba-tiba, pada saat tertentu, retakan tiba-tiba menyebar ke seluruh kepompong. Dengan semburan darah busuk mengalir ke wajahnya, monster tingkat 5 dengan tubuh merah dan trisula hitam di tangannya berdiri di atas bola daging. Tanduk gelap di dahinya tetap sedikit hitam. Sayap kedua tim tiba-tiba terbuka, dan angin bertiup kencang, meninggalkan goresan dalam yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Warcraft tingkat 5. Lahir saat ini. Bunuh, bunuh, bunuh semuanya. Dengan tubuh yang kuat, raungan yang dalam, dan sepasang sayap terbuka, kabut darah menyebar ke langit. Sedikit bau setan datang ke dunia. Monster tingkat 5 bergegas maju, ingin masuk ke dunia yang lebih luas dan melahap lebih banyak makhluk. Dentang. Setelah suara teredam, iblis tingkat kelima meraung kesakitan dengan memar yang sebanding dengan ukuran kepalanya. Di mana sedikit prestise terakhir? Iblis tingkat 5 tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Yichen, yang berdiri dengan bangga ke arah langit, dengan cahaya ganas di matanya.